Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari 10 MIPA 3 ingin praktikum perpindahan kalor, konveksi, konduksi, dan radiasi. Perkenalkan nama saya Noval Biardianto dari kelas 10 MIPA 3 absen 25. Perkenalkan nama saya Reza Arafi, nomor absen 28 dari kelas 10 MIPA 3. Saya Ridho Prasetyo, absen 30 dari 10 MIPA 3. Pertama, tempelkan mentega pada sendok plastik. Kedua, tempelkan mentega pada sendok logam. Kemudian tempelkan kacang kedelai pada sendok plastik dan sendok logam. Masukkan kedua sendok ke dalam gelas berisi air panas. Dalam posisi yang terbalik, tunggulah selama saat kedelai tersebut meleleh pada sendok yang logam. Berarti sendok logam menghantarkan panas, sedangkan sendok plastik tidak menghantarkan panas. Perpindahan kalor konveksi. Alat dan bahan yang diperlukan: 1 gelas air hangat, 1 pewarna makanan, es batu, dan sendok. Langkah kerja percobaan: tuang pewarna makanan pada sendok makan secukupnya. Setelah itu, tuang es batu ke dalam gelas. Apa yang terjadi? Setelah es batu dituang yang berisi air hangat, dan pewarna makanan yang awalnya mengendap di dasar akan bergerak naik ke atas perlahan-lahan. Mengapa demikian? Berikut penjelasannya. Suhu awal pada air hangat dan pewarna makanan adalah sama. Namun ketika dimasukkan es batu, suhu akan berubah. Suhu air yang berada di atas gelas akan menjadi, sedangkan suhu air yang berada di bawah akan panas. Hal ini terjadi karena air panas sifatnya lebih ringan daripada air dingin, sedangkan air dingin sifatnya lebih berat. Maka cairan pewarna makanan tersebut yang awalnya mengendap di dasar gelas akan bergerak naik ke atas perlahan-lahan. Dan kemudian setelah suhu berada di atas, cairan pewarna tersebut akan kembali turun ke bawah karena air dingin sifatnya lebih berat. Nah, gerakan ini terlihat seperti gerakan memutar. Gerakan air panas dan air dingin tersebut merupakan contoh bagaimana proses perpindahan panas secara konveksi berlangsung. Perpindahan kalor radiasi. Berikut alat dan bahan yang diperlukan: kardus bekas, 2 buah lilin, 1 gelas kaca bening dan 1 gelas kaca yang berwarna hitam, termometer, dan plastisin. Langkah kerja percobaan. Langkah pertama, siapkan papan rangkaian, masukkan termometer ke lubang di papan rangkaian, dan tutup bagian lubang dengan plastisin. Lalu letak gelas kaca bening dengan lubang masuk ke termometer. Sumbat pinggir lubang gelas kaca dengan plastisin agar tidak ada celah udara yang masuk. Kemudian lihat dan catat suhu awal yang skala termometer sebagai suhu awal. Langkah selanjutnya, letakkan kedua lilin di sebelah kanan dan kiri gelas kaca dan nyalakan lilin menggunakan korek api. Biarkanlah selama 10 menit, ukur waktu menggunakan stopwatch. Lihat dan catat suhu terakhir. Lakukan percobaan yang sama menggunakan gelas kaca yang telah diwarnai hitam. Letakkan gelas kaca berwarna hitam dengan lubang masuk ke termometer. Sumbat pinggir lubang gelas kaca hitam dengan plastisin supaya tidak ada celah udara yang masuk. Lihat dan catat suhu awal.
Suhu awal menunjukkan skala 33 derajat Celcius. Kemudian letakkan kedua lilin di sebelah kanan dan kiri gelas kaca. Nyalakan dengan korek. Biarkan selama 10 menit dan ukur waktu dengan stopwatch. Langkah terakhir, lihat dan catat suhu yang terakhir. Sebagai suhu akhir, hasil dari percobaan terjadi pada percobaan pertama menggunakan gelas kaca bening. Setelah 10 menit terjadi perubahan suhu di mana suhu pertama 32 derajat Celcius menjadi 33,8 Celcius. Hal ini berarti ada suhu yang masuk ke dalam gelas kaca melalui perantara. Sedangkan percobaan kedua menggunakan gelas kaca yang hitam, setelah 10 menit terjadi perubahan suhu di mana suhu pertama dari 33 derajat Celcius menjadi 38 Celcius. Hal ini berarti ada suhu yang masuk ke dalam gelas kaca tanpa masuk perantara. Ditambah lagi ada berwarna hitam lebih banyak menyerap kalor. Sehingga ditarik kesimpulan bahwa panas dapat berpindah tanpa perantara, tanpa melalui perantara yang disebut secara radiasi. Demikian percobaan sederhana mengenai radiasi. Terima kasih atas percobaan konveksi, konduksi, dan radiasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.